Puluhan orang melepaskan kopiah atau penutup kepala mereka dan melemparkannya di hadapan mereka. Mereka mendeklarasikan iman mereka kepada Kristus. Mereka menyatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kita percaya bahwa guncangan akhir-akhir ini terjadi di berbagai negara. Hujan pertobatan akan terus terjadi. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, keselamatan itu tidak ada yang bisa membendung. Sekalipun di Arab Saudi memiliki jumlah mayoritas yang muslim, dan kita percaya bahwa dengan kehadiran mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus bisa menjadi kesaksian bagi bangsa Arab. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Puji Tuhan teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai saudara-saudari kita yang seperti yang kalian lihat di cuplikan di awal ya. Dan juga kita lihat bagaimana mereka mengkritik tentang ibadah Kristen. Yang katanya ada TikTok-an lah dalam gereja, kemudian ada joget-joget, nari-nari, dan juga guling-guling dalam gereja ya. Banyak sekali yang kemudian mereka jadikan bahan untuk mengolok-olok kekristenan. Nah teman-teman sekalian, kali ini ya kita mencoba menyadarkan mereka bahwa di mereka juga pun ada sebenarnya. Jadi ada Ustadz Nandar, ada Ustadz Ucup gitu ya, ada Ustadz yang lain itu yang kepo sekali dengan ibadahnya orang Kristen. Nah kali ini teman-teman sekalian kita akan menampilkan kepada mereka ya tentang kaumnya sendiri dan ajarannya seperti apa. Karena mereka juga banyak aliran kawan-kawan ya. Oleh karenanya kita langsung simak videonya berikut ini. Wah, ini sedang ibadah atau apa ya? محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا ويقينا وتصديقا وقلبا وصدقا وإيمانا.
Nanti bisa memicu perang agama di Lampung. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat bersama ya. Apakah ini bentuk zikir atau ya kita kurang tahu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, hal ini ya kalau kita masukkan kaitkan dalam agama Kristen, justru ini sangat lain sekali dan aneh gitu ya. Jadi sama halnya ketika mereka melihat kekristenan yang sedang beribadah, ada memuji Tuhan, ada tamborin, ada nyanyian, dan mereka ya katanya ya itu adalah sebuah kesesatan bagi orang-orang Kristen gitu ya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar dalam hal ini dulu, saya mau tampilkan kepada kita soal komentar mereka terhadap ibadah Kristen, di mana ada satu cuplikan video ya. Mungkin sebagai drama ya untuk mengaplikasikan kehidupan anak-anak muda atau pemuda remaja di masa kini, sehingga dibuatlah dalam bentuk drama dalam sebuah gereja. Mari kita lihat videonya berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kalian memperhatikan video tadi ya, katanya TikTok Andy Mall, dia kasih itu ya, kasih tanda apa namanya, tanda X. Kemudian kalau TikTok dalam gereja, baru dia kasih checklist ya, yang membenarkan hal itu. Jadi dalam artian ini sindiran kepada kekristenan. Dan siapa yang pelakunya ini teman-teman sekalian, yaitu Ustadz Nandar. Ini 1 juta lebih ya yang menonton video shortnya itu. Nah, kalau kita memperhatikan teman-teman sekalian, itu ada pendetanya di mimbar. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang sedang dipraktekkan oleh pemuda remaja yang di altar adalah sebuah drama singkat, atau itu sebuah apa namanya itu untuk mengaplikasikan ya kehidupan anak-anak muda zaman sekarang yang lebih mengutamakan tentang hal-hal media sosial daripada mereka hidup takut akan Tuhan. Dan itu real ya. Sekarang banyak anak-anak muda yang kemudian itu sibuk dengan HP ya, teknologi. Jadi mereka melupakan Tuhan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada satu lagi video yang menurut saya ini adalah editan dari Ustadz Nandar ya, di mana ada mungkin apakah itu KKR atau mungkin sedang ibadah apa ya dalam gereja, lalu musiknya itu dan juga lagunya itu adalah lagu dunia. Dan ini saya pikir ini sesuatu hal yang diedit ya, ini tidak benar. Karena setahu saya gereja-gereja seperti ini adalah gereja karismatik yang cukup semangat ya, lompat-lompat dalam gereja itu. Jadi saya tidak yakin kalau itu lagu dunia. Kenapa? Karena orang-orang karismatik itu sangat-sangat fanatik dan tidak memperbolehkan ya ada lagu-lagu dunia yang diputar dalam gereja. Teman-teman sekalian, mari kita melihat dulu cuplikannya berikut ini.
Oke, jadi teman-teman sekalian itulah videonya. Jadi kalian bisa melihat sendiri bahwa ini sebuah editan. Nah, jadi kan kita bisa bikin status kayak di Facebook itu kan kita bisa bebas pilih lagu gitu ya. Kita bikin foto kita atau gambar kita atau saat kita jalan ya, atau mungkin kita foto anak kita lalu kita tampilkan di status Facebook ataupun di TikTok misalnya. Dan itu kita bisa ganti lagunya, kita bisa buat lagunya. Artinya kita silent lagu bawaan daripada video tersebut lalu kita ganti dengan video yang baru. Nah, teman-teman sekalian, hal ini digunakan untuk mengolok-olok dan mengejek kekristenan. Ya, tanpa sadar, ya mereka menjelekkan agama mereka sendiri, teman-teman sekalian. Kita lihat tadi, teman-teman sekalian, dicuplikan ya di video tadi. Ya, di mana mereka, apakah itu mereka sebut sebagai zikir ya, kayak orang mabuk, kayak orang yang sudah kerasukan, kayak orang yang memang sudah lagi tidak sadarkan diri, teman-teman sekalian. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi kalau kita mau bandingkan dengan Kristen, justru nyanyi-nyanyi dan itu sangat jelas nyanyiannya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sangat besar. Misalnya nih lagu ini, mereka sangat benci dengan lagu ini. Ya, di bawah kolong langit ini, tak seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Bukalah semua kitab suci yang ada. Bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Itu lagu-lagu semacam ini teman-teman sekalian, mereka benci, mereka tidak suka. Ya, atau mungkin Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan hanya Yesus adalah, ya kan? Aku percaya, amin. Nah, ini seringkali mereka tidak suka ketika ada nyanyian seperti itu. Makanya mereka suka mengolok-olok. Nah, teman sekalian, kita akan belajar firman Tuhan dulu ya sebagai penutup, yaitu di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat kedua. Firman Tuhan katakan begini, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, jadi teman-teman sekalian, berhati-hati di akhir zaman ini banyak sekali pengajar-pengajar dan guru-guru palsu yang menyesatkan, yang membawa Anda kepada kebinasaan. Oleh karenanya, tetap teguhkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu, dan juga hidupmu, serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah yang memberikan jaminan untuk Anda. Baik untuk hidup saat ini maupun hidup di akhirat. Tuhan memberikan kepada kita pertolongan, memberikan kepada kita perlindungan, penyertaan sepanjang masa sampai pada kedatangannya nantinya, sehingga kita bisa bersama-sama dengannya di dalam kerajaan surga. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.